Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya alhamdulillah. Saya awake kali saya atine. Nggih, terus Pak. Terus Bu. Alhamdulillah. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian, hati adalah sebagai contoh nyata raga kita ikut kembali menjadi sehat. Karena jikalau hati itu tidak sehat, maka otomatis pula raga pun terlihat tidak sehat. Walaupun sebenarnya sehat saja gitu. Tapi kalau hati itu rasanya gerundel, wah, mau makan aja terlihat susah gitu, gak enak. Mau beraktivitas juga tidak enak. Maka mari kita senantiasa menjaga hati kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmatnya kepada kita. Karena hati kita itu sesungguhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja menjadikan hati seseorang itu kufur, bisa pula menjadikan hati seseorang itu sebagai hati yang beriman. Maka tentulah Allah tidak akan menjadikan seorang hamba berhati iman, berhati syukur, jikalau diri kita tidak memulai dengan amal-amal soleh, dengan amal-amal kebaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membantu seorang hamba jikalau seorang hamba tadi benar-benar ingin beramal soleh dan menjadikan hatinya penuh dengan keimanan. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat kesehatan dan kesempatan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya beliau kita bisa merasakan nikmatnya Islam, indahnya iman, bagaimana kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib, dengan aman, nyaman, tidak ada yang mengganggu. Pun begitu pula kita bisa merasakan bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup yang benar. Baik dari sisi ekonomi, sisi muamalah dengan orang lain, baik dari sisi kita dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Rasulullah SAW adalah contoh utama, contoh yang paling baik untuk kita tiru bagaimana cara beliau hidup. Maka kita sebagai seorang umatnya Nabi Muhammad SAW hendaknya senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, puasa sunnah, salat duha, salat qiyamul lail dan lain sebagainya. Dengan harapan itu semua kita jadikan sebagai bentuk kita berharap bertemu beliau kelak di hari kiamat, dan semoga kita diakui sebagai umatnya beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang
tentang doa Nabi Ibrahim dan bagaimana kisah beliau bersama istrinya. Siapa istrinya, Bu? Pak Hajar ya. Dengan perjuangannya nggih, Sarah Khaleh Hajar. Dengan perjuangan beliau dan istri beliau serta anaknya yang masih kecil tadi, Mekkah Mukarramah menjadi tempat yang berpenghuni, tempat di mana semua umat manusia itu tertuju kepadanya, bahkan tidak hanya kaum muslimin saja, orang-orang ahlu kitab, bahkan orang-orang Nasrani pun ingin rasanya mengakui Baitullah itu sebagai rumah ibadah mereka. Nanti ada penjelasannya. Namun mereka justru berpaling dan sombong terhadap apa yang Allah tetapkan dan tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari kita bersyukur lagi nih. Itu dijadikan rumah Baitullah bagi kita orang-orang beriman, orang-orang Islam. Tidak diberikan kepada orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi. Hanya diberikan khusus untuk orang-orang yang beriman agar mereka bisa melaksanakan haji, melaksanakan umroh sebagai arah kiblat kita semuanya, ya. Arah kiblat kita semuanya di Ka'bah tadi, Mekkah Mukarramah. Maka apa yang beliau perjuangkan itu membuahkan hasil yang istimewa. Dari tempat yang tidak berpenghuni, tidak ada tanaman di situ, bahkan mungkin kalau ada tanaman pun tidak akan pernah bisa hidup, tidak bisa tumbuh. Dengan adanya beliau, keikhlasan beliau dalam beramal, dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan keteguhan istrinya serta anaknya Nabi Ismail alaihissalam, beliau menjadikan Mekkah Mukarramah sebagai tempat berpenghuni dan justru tidak hanya berpenghuni, menjadi tempat utama seluruh umat manusia itu berpacu pandangnya masing-masing mereka. Maka mari kita bersyukur ya, Ibu sekalian. Kemudian Makkah pertama kali dihuni oleh Hajar dan Ismail alaihi salam. Kedua manusia mulia, wanita mulia, istrinya mulia, bapaknya, suaminya juga orang mulia, anaknya pun menjadi anak yang mulia juga, orang yang sangat mulia juga. Maka Bapak Ibu sekalian, jikalau orang tua itu sudah mencontohkan yang terbaik dalam kehidupannya, insya Allah anaknya pun menjadi orang yang baik pula, orang yang terbaik pula. Karena tidaklah seorang anak itu mencontoh yang paling dekat dengan dia, melainkan pasti orang tuanya, figur orang tuanya. Maka bisa jadi seorang anak itu terlihat malas, terlihat tidak semangat, itu mencontoh kedua orang tuanya. Pun bisa jadi pula mereka menjadi semangat, rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, karena melihat bapak ibunya juga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang tua itu adalah figur utama, paling dekat untuk dicontoh oleh anak-anak mereka masing-masing. Pun begitu Nabi Ismail alaihissalam. Beliau lahir dari rahim seorang ibu yang mulia, bertahan di tempat yang sangat tandus dengan berbuah keimanan, dan dari seorang bapak pula yang sangat mulia. Anaknya menjadi Nabi Ismail alaihissalam, seorang nabi yang mulia juga. Maka Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita contohkan kepada anak-anak kita contoh yang terbaik, sehingga mereka juga meniru apa yang terbaik dari diri kita. Maka jangan salahkan mereka nih Bapak Ibu sekalian, wah kok anakku rajin, kok anakku malas sholat. Bisa jadi itu gara-gara orang tuanya pun tidak sholat. Kok nggak mau puasa. Bisa jadi pula orang tuanya nggak mencontohkan puasa. Jadi mari, kalau kita ingin anak kita soleh, soleha, bisa mampu untuk menjalankan syariat, menutup aurat dengan baik bagi yang perempuan, bagi yang laki-laki sholat jamaah, mari kita contohkan nih Bapak Ibu sekalian. Kita contohkan yang terbaik bagi mereka, agar apa? Allah ridhoi keluarga kita. Bukan karena apa-apa nih Bapak Ibu sekalian, karena biar Allah itu ridho. Kalau Allah ridho, bakal jadikan hidup kita itu mudah, penuh kenikmatan. Bahkan bukan hanya di dunia, kalau di akhirat pula bakal diberikan kemudahan-kemudahan yang banyak sekali, bahkan kenikmatan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Hajar dan Ismail alaihi wassalam tinggal di situ berdua nih, awalnya berdua. Terus datanglah berdua tinggal di situ, kering ya, tidak ada tempat untuk berteduh, bahkan tempatnya kering tandus. Kemudian ada air namanya air Zam-Zam. Ya, air Zam-Zam. Ketika ada air di situ, maka ketika pula ada burung-burung terbang di atasnya. Karena adanya air itu adanya burung tadi itu menandakan ada kehidupan, ada air di situ. Suatu ketika kabilah Jurhum, sebuah kabilah dari Yaman,
Kalau kita katakan kabilah nih Pak, Bu, itu sangat banyak jumlahnya. Kabilah itu mencakup bani-bani yang lainnya. Ada bani fulan, bani fulan, bani fulan. Tapi kalau bani aja itu mungkin satu keluarga. Tapi kalau kabilah itu keluarga besar. Itu sangat banyak. Kabilah Jurhum melewati sebuah padang pasir tadi, kok melihat ada burung-burung yang terbang di atas padang pasir. Oh, bisa jadi itu ada kehidupan di sana. Mereka pun mengutus satu orang untuk izin mengambil air sekaligus tinggal di tempat itu kepada Siti Hajar alaihi salam. Diizinkan kepada beliau. Dari beliau izinkan. Kita lihat di Bapak Ibu sekalian. Inilah bentuk keistimewaan orang-orang terdahulu, Pak. Orang-orang jahiliyah dulu itu meskipun mereka nggak kenal adab, ngamutan. Meskipun mereka tidak kenal ilmu pengetahuan, tapi mereka menjunjung tinggi adab yang sangat tinggi, moral yang tinggi mereka junjung. Seandainya mereka kabilah Jurhum ingin merampas air tadi itu bisa saja, cuman berdua, perempuan lagi sama anaknya masih kecil, itu tapi mereka nggak melakukannya. Kabilah tadi nggak melakukannya. Mereka sadar bahwasannya, oh tempat ini bukan punya saya, bukan milik saya. Itulah Bapak Ibu sekalian, indahnya zaman dulu itu seperti itu. Kalau zaman sekarang mungkin banyak sekali orang-orang yang merampas. Bahkan kalau sekedar kita uang aja 100.000 di jalan mungkin sudah hilang. 1 jam mungkin 1 menit sudah hilang. Kalau ini, ya Bapak Ibu sekalian, bahkan orang nggak tahu ilmu pengetahuan masih menjunjung tinggi adab dan moral yang berlaku di kalangan manusia. Maka mari kita mengambil ibrah dari sini. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, singkat cerita, beliau izinkan kabilah Jurhum ini menetap di sana. Itulah kali pertama Makkah dihuni. Makkah dihuni oleh kabilah Jurhum dan Siti Hajar, kemudian Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, sudah usia sekitar mungkin balita 6 sampai 7 tahun. Balita kok 5 tahun. 6 sampai 7 tahun mungkin Pak. Nabi Ibrahim datang ingin menengok keluarganya. Jadi bapak ini itu meskipun masih meninggalkan anaknya di satu tempat, ia masih ingat, oh saya punya keluarga di sana. Beliau berkunjung ke Mekah Mukarramah, dari Syam ke Mekah Al-Mukarramah untuk mengunjungi anak dan istrinya. Seraya membawa sebuah misi. Napa niku? Aman. Seraya membawa sebuah misi nih Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak sekedar untuk bertamu saja, tidak sekedar untuk mengunjungi saja, namun ada misi mulia yang beliau bawa kepada keluarganya. Misi apa lagi nih? Penasaran nggih? Allah berikan dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, ara fil manami anni atbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu wahai Ismail. Beliau menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Coba dilihat Pak. Setelah ditinggalkan di tempat yang sangat sepi tadi, dalam keadaan tidak diberikan bekal yang cukup, kemudian tiba-tiba kok dikunjungi datang membawa misi, kowe tak sembelih yo. Bagaimana perasaan seorang ayah dan seorang anak tadi? Kalau enggak kita pikirkan ada iman di situ. Kalau kita punya logika, wah, bahkan anaknya sendiri pun mungkin nggak kenal bapaknya. Tapi berkat pelajaran yang sangat mulia dari iman tadi Bapak Ibu sekalian, melahirkan anak yang juga beriman pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Ditinggal sangat lama, bahkan dari umur kecil masih bayi, masih disusui. Kemudian beranjak di umur 5 sampai 7 tahun, datang ayahnya, kamu tak sembelih ya. Bagaimana perasaan seorang anak, bahkan seorang ayahnya sendiri pun nggak tega. Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya tuh nggak tega. Tapi gimana lagi? Ini Allah yang merintahkan. Rabbul Alamin yang ngasih kehidupan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, dan kita semuanya sudah merintahkan kepada kita seperti ini. Maka perintahkan, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang anak kecil Nabi Ismail
sudah memiliki akidah yang sangat kuat, tauhid yang sangat besar. Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Sebenarnya Nabi Ibrahim nggak tega nih, tapi mendengar anaknya itu sudah yakin sekali dengan keputusannya, dengan keputusan ayahnya, dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ia malah justru mau mengorbankan dirinya untuk perintah Allah Subhanahu wa taala, disembelih. Ini apa? Awal mula syariat kurban, nggih. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati wahai ayahanda sebagai orang-orang yang bersabar. Seorang anak kecil nih Bapak Ibu sekalian memiliki akidah yang kuat, tauhid yang sangat besar, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat karena pendidikan ayahanda dan ibundanya masing-masing. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika sudah ingin ya, Nabi Ismail sudah merelakan dirinya untuk disembelih, kemudian beliau bersama ayahandanya berangkatlah ke sebuah tempat namanya Mina. Karena kalau kita berhaji nanti berkorbannya di Mina, penyembelihannya di Mina. Nggih ngoten nggih Bapak Ibu. Pernah ada yang ke sana nggih? Pernah nggih? Terus nggih Pak? Pak Men. Jadi di Mina nggih Pak. Bapak nggih terus nggih Pak. Alhamdulillah. Ke sana nggih. Di sana. Ketika pisau sudah sampai di leher beliau, mau gorok itu, tiba-tiba kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah ganti dengan domba yang sangat besar berwarna kelabu. Allah memanggilnya seraya berkata, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu." Para jamaah rahimani rahimakumullah, ternyata Bapak Ibu sekalian, yang Allah inginkan itu bukan menyembelih anaknya sendiri, tapi bagaimana menjadi contoh bagi umat setelahnya syariat yang namanya syariat berkurban, udhiyah, penyembelihan. Ngeri Pak G. Satu syariat saja harus ada pengorbanan, anak ini mau disembelih. Kita lihat sendiri bagaimana kemudian syariat Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bukan ecek-ecek, bukan hal yang remeh, tapi dari perjuangan seorang ayah dan anaknya yang merelakan dirinya untuk disembelih, mau disembelih waktu itu. Jadi syariat kurban itu Bapak Ibu sekalian, udhiyah, bukan kurban nggih, syariat udhiyah. Beda nggih Pak, udhiyah sama kurban. Sudah tahu gimana bedanya nggih? Ya. Udhiyah. Jadi itulah besar sekali keistimewaan dari syariat tersebut sehingga perlu pengorbanan dari seorang ayah dan seorang anak Nabi yang mau disembelih oleh beliau ayahnya sendiri. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menebus dengan seekor sembelihan yang besar berupa domba jantan berwarna kelabu yang besar. Kemudian disembelihlah hewan itu dan menjadi syariat pertama kali kita dalam berkorban. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tentulah seorang anak yang tadi itu bertauhid yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentulah yang mengajari yang pertama kali ya ibunya. Kan bapaknya kan nggak ada. Ya ibunya ini yang mengajarkan anaknya tadi itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berakidah yang sangat kuat, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah juga kepada Bapak Ibu sekalian. Saya yakin di sini dapat dan nikah ya. Ini bagi saya. Ini bagi para jomblo-jomblo mungkin anak-anaknya yang masih yang lajang, yang laki-laki itu diutamakan mencari istri yang soleha, istri yang punya diniha, memiliki agama yang kuat. Karena kalau agamanya sudah kuat nih Bapak Ibu sekalian, insya Allah kecantikannya, kemudian sifat akhlaknya, kalau dari agamanya sudah baik, insya Allah semua bakal kita dapatkan. Itulah resepnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan Siti Hajar, mungkin bisa jadi imannya tadi belum sekuat tadi, tapi kemudian bersama Nabi Ibrahim alaihissalam beliau memilih istri yang pas dijadikan sebagai teman dakwahnya beliau. Maka seorang istri yang beragama tadi adalah salah satu bentuk nyata seseorang itu bakal menjadikan keluarganya sangat penuh kesabaran dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah peristiwa tadi Bapak Ibu sekalian, setelah peristiwa tadi
Datanglah kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan keluarganya tadi. Pergi lagi. Kemudian suatu ketika beliau datang kembali ke Mekah Mukarramah untuk mengunjungi anak dan istrinya. Kali ini beliau mendapati istrinya Siti Hajar sudah meninggal. Dan si anak tadi, Nabi Ismail, sudah berkeluarga, sudah menikah. Dengan salah satu dari anaknya kabilah Jurhum tadi. Jadi menikah dengan orang lokal. Bukan orang dari kalangan yang lain. Kemudian ketika Nabi Ibrahim mengunjungi rumah Nabi Ismail, ternyata Nabi Ismail tidak ada di rumah. Dia lagi berburu, beliau lagi berburu. Beliau hanya mendapati istrinya saja di rumahnya. Kemudian ketok-ketok, "Assalamualaikum. Mana Nabi Ismail? Mana anakku?" Enggak. "Mana suamimu?" bilang gitu. "Mana suamimu?" Ya enggak, Nabi Ibrahim enggak bilang kalau ini ayahnya mertuanya, enggak ayah mertuanya, enggak bilang. "Mana suamimu?" Beliau lagi berburu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi, "Bagaimana kehidupanmu?" Kemudian si istri tadi menjawab, menyebutkan hal-hal yang menyulitkan dirinya, menyebutkan kesulitan ekonominya, menyebutkan hal yang buruk tentang suaminya. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, "Sampaikan kepada suamimu, rubahlah ambang pintumu." Rubahlah ambang pintumu. Maksudnya apa, Pak? Ceraikan. Ceraikan istrimu. Ada istri. Kemudian beliau pergi lagi, Nabi Ibrahim pergi lagi ke Syam. Kemudian dalam waktu yang cukup lama, beliau kembali lagi mengunjungi anaknya. Ngetok pintu rumah Nabi Ismail, "Wahai Nabi Ismail, wahai seorang wanita, mana suamimu?" Tanya lagi. Beliau tidak ada, lagi berburu. Tapi istri kedua tadi itu mengatakan, "Bagaimana kehidupanmu dengan suamimu?" Beliau bertanya. Kemudian si istri menjawab, "Wahai seorang bapak, sungguh kehidupan kami dilimpahi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Suami saya benar-benar menjadi suami yang teladan bagi saya." Kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan. Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada istrinya, "Sampaikan salamku kepada suamimu dan bilanglah kepada dia bahwasanya kuatkan ambang pintumu." Maksudnya apa? Nah, oke, teruskan. Kuatkan ambang pintumu. Jadi bagus sekali nih, Pak. Beliau itu nggak langsung ngomong, "Wah, kamu ini istri yang nggak becus gitu suaminya." Beliau menggunakan kalimat-kalimat yang tidak langsung menyindir ke fulannya. Menggunakan kalimat-kalimat yang itu kiasan-kiasan sehingga orang tadi itu nggak langsung tersinggung. "Rubahlah ambang pintumu, kuatkan ambang pintumu." Sehingga itu menjadi pelajaran berharga bahwasanya seorang nabi itu, Bapak Ibu sekalian, punya kalimat yang namanya jawamiul kalim. Kalimat yang sederhana namun syarat dengan makna. Kalimat yang sederhana namun syarat dengan makna. Banyak sekali seorang manusia dalam zaman ini kemudian mereka menggunakan kalimat-kalimat yang bertele-tele, kemudian justru tidak menjadi hal yang mudah dipahami. Tapi para nabi, Bapak Ibu sekalian, menggunakan kiasan-kiasan sindiran kecil yang mana itu nggak menyenyat hati, nggak menyakiti hati, tapi bisa langsung kena terhadap pesannya yang sangat bagus tadi. Maka para jamaah rahimakumullah, mari kita mungkin dalam berucap, dalam bertutur kata, kalau kita nggak ingin menyakiti hati orang lain yang ingin kita bicara, gunakanlah kiasan-kiasan. Semoga dengan hal itu orang tadi nggak tersakiti hatinya, namun pesan kita bisa sampai kepadanya sehingga ia bisa berubah dalam kehidupannya. Nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada satu pelajaran berharga Bapak Ibu sekalian, bahwasanya iman para nabi berbeda dengan iman manusia biasa. Ini adalah dalil Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang berkeyakinan iman itu satu, tidak ada iman itu bertingkat-tingkat. Jadi ada sebuah golongan akidah, keyakinan yang mereka itu Pak Bu mengatakan bahwasanya amal itu tidak mempengaruhi iman. Amal itu tidak mempengaruhi iman. Padahal iman, adanya iman dalam diri kita itu melazimkan itu adalah bagian daripada iman. Nggih. Kalau kita mengaku asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, konsekuensinya adalah berlaku pula hukum-hukum Islam yang menuntut kita untuk beramal. Nggih, salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Itulah. Namun ada satu
golongan akidah yang sesat, mereka mengatakan bahwasanya amal itu tidak mempengaruhi iman. Jadi kalau ada orang maksiat, orang zina, minum khamr, kemudian berjudi, itu nggak mempengaruhi iman sama sekali. Imannya masih 100% full. Kalau mati masuk surga. Kena nggih, Pak? Kena mboten? Tapi ini sesat nggih, Pak, akidah sesat. Itulah pelajaran berharga. Jadi iman para nabi itu berbeda dengan iman manusia biasa. Memang benar, kita sama-sama beriman. Kita sama-sama beriman kepada Allah, Rasulullah. Namun dalam menjalani iman tadi itu berbeda-beda nih Bapak Ibu sekalian. Iman kita dan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Beda nopo sama? Jauh beda nih, Pak. Tapi kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala sama. Tapi dalam pengamalan iman tadi itu berbeda-beda. Sebagai contoh para sahabat nih Bapak Ibu sekalian, ketika ada satu peperangan. Perang yang terjadi ketika musim paceklik. Perang Tabuk. Ketika itu musim paceklik, musim di mana kemarau panjang, tidak ada penghasilan, nggak ada uang, bahkan tidak ada pasokan untuk berangkat perang. Kemudian beliau menyeru para sahabatnya yang punya harta, ayo keluarkan untuk berangkat perang. Kita lihat, Abu Bakar As-Siddiq nggak membawa 10.000, nggak bawa 10% hartanya, nggak bawa separuh hartanya. Beliau membawa seluruh hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat perang. Coba iman seperti itu jauh dari kita gitu. Kita aja mungkin kalau ketak lewat itu mungkin mikir-mikirin 100.000 apa 10.000 yang dimasukkan gitu. Tapi beliau Abu Bakar As-Siddiq nggak mikir uangnya bakal habis ataupun bakal berkurang, tapi semua hartanya dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah para sahabat Bapak Ibu sekalian. Meskipun mereka terlihat biasa saja dalam beramal, namun iman mereka lah yang menjadikan diri mereka itu menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang tingkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah Bapak Ibu sekalian. Kisah ini berasal dari sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Salam. Satu ketika beliau masuk ke sebuah Masjidil Haram, satu pintu, yang mana pintu tadi Rasulullah katakan barang siapa yang masuk dari pintu ini dia adalah rajulun min ahlil jannah. Dia adalah lelaki yang ahli surga, masuk surga. Ada satu sahabat pun penasaran nih, namanya Abdullah bin Al-As. Salah ya. Penasaran apa sih yang diamalkan lelaki tadi kok bisa masuk pintu saja dikatakan sebagai orang yang bakal masuk surga. Penasaran. Lantas Abdullah bin Al-As tadi itu berkunjunglah ke rumah Abdullah bin Salam tadi. Tujuannya apa? Untuk bertamu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai saudaraku, izinkan aku untuk tinggal di rumahmu selama 3 hari. Jatah waktu tamu kan 3 hari, Pak. Tujuannya apa? Ingin tahu sih amal apa sih yang dikerjakan orang tadi ini kok bisa-bisanya sampai menjadi ahli surga hanya dari masuk pintu saja. Dilihat 1 hari, kok biasa saja. Salat duha ya tidak, puasa ya enggak, malamnya juga enggak tahajud. Hari kedua pun demikian, ketiga pun demikian. Di hari ketiganya beliau ngaku, wahai saudaraku, sebenarnya saya ini tuh berkunjung di sini itu gara-gara Rasulullah pernah bersabda, kamu itu termasuk ahli surga. Apa sih amal yang kamu kerjakan? Tapi kok aku lihat di keseharianmu selama 3 hari ini, kok biasa saja. Apa amalmu? Lantas si sahabat tadi menjawab, wahai saudaraku, aku ini memang nggak punya amal yang khusus, yang istimewa seperti orang-orang lain. Tapi aku ini setiap sebelum tidur, saya memaafkan semua kesalahan orang lain terhadap saya. Salamatus sodr. Beliau mengikhlaskan seluruh perbuatan buruk orang lain kepada saya sebelum tidur. Sebelum tidur ya, Pak. Hanya gara-gara itu nih Bapak Ibu sekalian, beliau menjadi salah satu penghuni surga kata Rasulullah SAW. Rajulun min ahlil jannah. Dia adalah lelaki dari penghuni surga. Hanya memaafkan kesalahan orang lain sebelum tidur, namun bisa menjadi penyebab beliau masuk surga. Itulah bedanya iman kita dengan iman para sahabat. Kualitasnya sangat jauh meskipun kita sama-sama percaya kepada Allah, kepada Rasulullah. Namun dalam pelaksanaan iman tadi, kita masih jauh dengan para sahabat, bahkan para nabi. Namun bukan sebagai bentuk kita pesimis ataupun menyerah.
itu kita jadikan sebagai motivasi nih Bapak Ibu sekalian. Patokan yang paling baik dalam beramal itu ya nyontoh para sahabat, ya nyontoh para nabi. Kalau nggak nyontoh sahabat, nggak nyontoh nabi, nggak nyontoh ulama, nyontoh siapa lagi dalam kita beramal, amal kebaikan, amal-amal solih. Mereka lah orang-orang yang patut kita tiru sebagai bentuk contoh kita dalam beramal kebaikan. Itulah hikmah yang sangat besar nih Bapak Ibu sekalian. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bisa juga mengambil sebuah ibrah dari kisah ini, bahwasanya dalam sebuah hadis disebutkan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru bi nurillah. Tsumma qala inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Artinya adalah ittaqu firasatal mu'min. Merasa takutlah dengan firasat orang beriman. Fa innahu yanduru bi nurillah. Karena ia itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis gharib kata Imam At-Tirmidzi, namun kita bisa mengambil ibrah yang sangat besar dari kisah Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam berfirasat kalau istri yang pertama tadi itu patut diceraikan dia. Ini nggak pantas jadi istri seorang nabi. Istri yang kedua beliau mengatakan, oh ini cocok jadi istri nabi, kuatkanlah kantong pintumu. Dari sini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil ibrah yang besar bahwasanya kita itu harus senantiasa merasa takut dengan firasatnya orang beriman. Karena bisa jadi orang yang beriman itu melihat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang difirasatkan oleh orang beriman itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Namun dalam sebuah kitab tafsir disebutkan bahwasanya tidak semua orang beriman bisa demikian, ya Bapak Ibu sekalian. Orang yang beriman yang bisa demikian adalah orang-orang yang beriman dan muttaqun. Orang yang beriman lagi bertakwa, kemudian ia mencurahkan tenaga dan waktunya untuk orang-orang beriman. Ia mencurahkan energi waktunya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barulah ia kemudian bisa melihat dengan mata hatinya bahwasanya sesuatu hal itu akan terjadi. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bisa mengambil ibrah yang sebesar bahwasanya kita sebagai seorang yang beriman dimiliki keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali pun kita menjadikan orang yang beriman tadi, teman kita yang beriman tadi, itu terdolimi dengan diri kita. Mendolimi orang lain adalah salah satu bentuk kita mendolimi diri kita sendiri. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kejadian tadi, Nabi Ibrahim berkunjung 2 kali. Kemudian kali yang ketiga beliau bertemu dengan anaknya, bertemu dengan Nabi Ismail. Seraya membawa sebuah pesan lagi, sebuah misi lagi, Bapak Ibu sekalian. Misinya apa? Misinya adalah membangun Ka'bah, membangun Baitullah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, wahai Rabb kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau lah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkau lah yang Maha penerima taubat, Maha penyayang. Para jamaah rahman rahimakumullah, setelah diberikan misi berupa menyembelih anaknya, kemudian beliau berkunjung 2 kali ke rumah beliau. Yang ketiga kalinya beliau Nabi Ibrahim memerintahkan dirinya dan anaknya untuk membangun Ka'bah Baitullah Al-Mukarramah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Baitul Atiq atau Ka'bah sudah ada sejak dulu kala, dan ini adalah rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, seperti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakau wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 2 riwayat bahwasanya ternyata Ka'bah itu dulu pernah ada. Baitullah itu dulu pernah ada. Namun ada yang mengatakan bahwasanya ketika ada banjir bandang, Ka'bah tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, ketika banjir itu datang, Ka'bah tadi roboh dan menghancurkan Ka'bah.
Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, Baitullah, rumah ibadah sudah ada sejak dulu. Jadi Nabi Ibrahim itu hanya membangun hal yang baru dari sesuatu hal yang lama. Dalam sebuah tafsir disebutkan bahwasanya bahkan dulu ternyata ketika Nabi Adam alaihissalam sudah diturunkan di bumi, Allah perintahkan beliau untuk membangun Baitullah. Sudah ada sejak dulu nih. Allah merintahkan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk mendirikan Baitullah sebagai rumah ibadah bagi mereka. Jadi sudah ada sejak dulu ya Bapak Ibu sekalian. Baitullah tadi kemudian Allah perintahkan kembali untuk dibangun di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disitulah kita menjadi disyariatkan ada syariat haji, kemudian menjadi tempat bagaimana kita bisa mengutarakan sujud kita, ya, kiblat kaum muslimin di seluruh dunia ini, yakni di Mekah Al-Mukarramah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana sih kita sudah membahas tentang kisah Nabi Ibrahim, sudah kita pahami bersama bahwasanya pelajarannya sangat berharga, dengan pelajaran sangat berharga. Kemudian awal mula kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada silsilah suci nasab beliau yang sangat mulia nih. Sebelum membahas itu, kita bahas dulu tentang bangsa Arab itu sendiri. Jadi ada 3 kategori bangsa Arab nih. Arab Ba'idah, Arab Musta'robah, dan Arab Aribah. Arab Ba'idah atau punah, yaitu bangsa Arab yang punah sejak dahulu kala, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, dan lain sebagainya, yang dulu pernah hidup di Jazirah Arabia, kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Arab Aribah, Arab asli, adalah Arab asli. Nasab mereka terhubung dengan Ya'rib bin Yasub bin Qahtan. Itulah mengapa kemudian mereka disebut sebagai Qahtaniun. Mereka adalah keturunan dari Ya'rib bin Yasub bin Qahtan. Kemudian ada Arab Musta'robah, Arab atau Arab Blasteran. Adalah anak-anak Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Kenapa disebut demikian? Arab Musta'robah, Arab Blasteran. Karena sejatinya Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim itu bukan orang Arab nih. Bukan orang Arab. Baru tahu nih Pak? Sudah tahu nih. Nabi Ibrahim ternyata bukan orang Arab. Beliau itu orang mana? Beliau bukan orang Arab, kemudian bahasa mereka bukan bahasa Arab, bahasa Suryani. Nabi Ibrahim bukan dari Arab, kemudian beliau datang ke Mekah Mukarramah dengan membawa istri dan anaknya. Kemudian Nabi Ismail berhubung beliau tinggal bersama kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum itu orang-orang Arab asli. Kemudian mereka mengajarkan Nabi Ismail bahasa Arab. Bahkan Nabi Ismail itu bisa mengungguli mereka dalam bahasa Arab. Sastra Arabnya sangat tinggi. Beliau cepat paham tentang bahasa Arab dan menjadi bahasanya sehari-hari. Itulah mengapa kemudian anak-anak Nabi Ismail alaihissalam itu menjadi Arab Musta'robah, atau yang mana dikatakan bahwasanya Arab Blasteran, bukan dari Arab asli. Tapi ada satu hikmah sangat besar sekali, bahwasanya bahasa Arab itu ternyata mudah dipahami. Kalau kita paham bahasa Arab, itu bisa kita paham bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan kemudian kita bisa memahami pendapat para ulama. Baik, bisa merahmatullah. Itulah kemudian kita bisa mengambil ibrah yang sangat besar dari malam hari ini, bahwasanya kisah Nabi Ibrahim adalah awal mula kehidupan yang sangat berkah di Mekah Mukarramah. Nabi Muhammad SAW lahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau hidup di tengah bangsa Arab, di tengah-tengah bahasa Arab yang ada Arab yang sudah punah, Arab asli, di tengah Arab blasteran, yang mana semoga pada malam hari ini kita bisa mengambil ibrah yang sangat besar, bahwasanya setiap hamba yang beriman harus memiliki iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengusahakan diri kita bisa beramal yang sangat banyak, berharap bagaimana kita bisa menjadi amal-amal yang soleh untuk diri kita sendiri dan untuk anak-anak kita, sebagai contoh yang berharga bahwasanya keluarga yang sehat, keluarga yang baik adalah keluarga yang Allah ridhoi. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita yang Allah ridhoi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.
Semoga kita bisa melanjutkan kembali di pertemuan yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.